Kami lihat begitu banyak anak-anak yang juga membantu untuk mengambil sampah, tapi tinggal di situ juga. Kita berpikir gimana kesehatan mereka, gimana mereka makan, ada di tempat seperti itu. Komunitas Sahabat dimulai karena keprihatinan kami pada masa itu melihat anak-anak berlarian dan hidup di kubangan gunung sampah ya. Tantangan yang pada umumnya anak-anak Indonesia alami seperti di tempat kita mengajar, bahwa air bersih juga masih sulit untuk dijangkau aksesnya. Akses pendidikan, akses kesehatan, akses layanan-layanan, dan bantuan sosial. Selalu ada masalah dengan akses. Masih banyak komunitas-komunitas atau masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan, khususnya di Indonesia, dan khususnya di daerah-daerah yang di luar Pulau Jawa ya. Rata-rata orang tua dari anak-anak kita pendapatannya masih pas ya, atau juga kadang sangat terbatas gitu untuk memenuhi semua kebutuhan baik anak-anak dan keluarga mereka. Ada perbedaan akses antara mereka yang anaknya tinggal di kota dan anak-anak yang tinggal di desa gitu ya. Kurang fasilitas pendidikan juga, dan juga masih membutuhkan banyak tenaga-tenaga pendidik pengajar yang berkualitas. Komunitas Sahabat juga 16 tahun ini berfokus pada pendidikan untuk kecakapan hidup anak-anak, yaitu life skills, soft skills, bagaimana anak-anak berkomunikasi, tetap semangat, bagaimana mereka memahami pentingnya pendidikan. Lalu karena waktu itu kita belum bekerja, jadi kita belum punya banyak uang, yang kami lakukan adalah kami membagikan ilmu kami. Kita bisa ngajar dan kita bisa meminjamkan buku. Bukan karena ada CSR atau karena kita ada dana, tidak. Tapi karena kita punya keinginan, kita ingin berjuang dan membuktikan bahwa kita mandiri untuk melakukan karya ini. Aku nggak kebayang sih ya kalau nggak ada komunitas Sahabat. Kayaknya aku nggak bakalan bisa jadi pemimpin atau lebih menghargai orang. Kayaknya aku masih malu-malu mungkin atau menjadi pendiam gitu. Kami punya anak beasiswa di Ambon, sangat menggembirakan, sangat membuat kami yakin bahwa memang pendidikan adalah salah satu upaya yang paling penting untuk mengentaskan kemiskinan. Nah, anak-anak beasiswa kami, karena ada program beasiswa untuk mereka melanjutkan dari SMP ke SMA, dari SD ke SMP, sehingga saat ini mereka yang di Ambon ya bisa punya pekerjaan yang sangat baik, malah di perusahaan yang cukup terkenal karena mereka punya semangat belajar. Selain itu mereka juga mengembangkan soft skills dan life skills mereka gitu. Dan kami yakin bahwa khususnya anak perempuan ya, dengan pendidikan, dengan diberikan akses kepada pendidikan yang berkualitas, mereka bisa memperbaiki masa depan dan hidupnya lebih baik. 16 tahun ini kami juga terus berjalan untuk berkarya. Kita bilangnya adalah karya persahabatan. Kami ingin menjadi sahabat yang ada dan nyata untuk sesama yang membutuhkan sahabat. Itu tagline dari komunitas Sahabat. Karena kami melihat bahwa hasil-hasil atau dampak dari karya persahabatan komunitas Sahabat, khususnya pendidikan anak, khususnya anak beasiswa, tantangannya ya banyak ya, karena mungkin anak-anak mahasiswa sekarang juga sudah banyak punya kegiatan tertentu sehingga volunteerism itu bukan sesuatu yang jadi prioritas juga. Selama masa pandemi, kami mengalami lebih banyak tantangan lagi, khususnya karena kita tidak boleh berkerumun. Jadi akhirnya kita ngajar dengan mencetak buku gitu, buku belajar. Kita tetap ngajar tapi dengan media buku, kemudian ada surat sahabat, berkomunikasi dengan surat agar anak-anak bisa lancar belajar. Penting untuk kami atau komunitas Sahabat dan saya untuk bisa berkarya atau melakukan sesuatu, membagikan sesuatu kepada masyarakat, karena merupakan kewajiban utama manusia sebagai makhluk sosial. Kita juga penting untuk mensyukuri apa yang kami miliki. Kami memastikan bahwa masyarakat terlibat. Jadi ketika kita ada program pendidikan di Marunda ini, di sekolah ini, sekolah yang kami tinggali saat ini, yang tempat kami ngajar, itu juga kontribusi dari masyarakat. Bukan hanya kami datang bekerja sendiri, tapi kami bangun kesadaran dan kapasitas juga dari masyarakat di sekitar kami mengajar. Walaupun tidak besar, tapi kita setidaknya berkontribusi untuk mengurangi
Dampak dari komunitas sahabat sendiri, perjalanan 16 tahun lalu ini semakin membuat kami semangat bahwa pendidikan memang salah satu kunci untuk bisa mengentaskan kemiskinan. Kami yakin bahwa social movement, kemandirian, dan volunteerism itu kunci yang harus terus dikampanyekan kepada anak muda. Kami yakin jika banyak anak muda yang dimulai dari tetangganya untuk memberikan waktu dan ilmu mereka, maka masalah buta huruf, masalah akses pendidikan yang kurang bisa teratasi setidaknya, bisa terkurangi.